Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali sore ini ketemu lagi bareng gue Herjuno Syaputra di podcast Aksi Nyata. Tiap harinya kita akan ngobrol dengan tema yang beda-beda 30 menit kurang lebih ya, jam 4 sore di podcast ini. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, gue mau ngingetin kita punya beberapa platform untuk teman-teman nonton podcast ini, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, semuanya @Partai Perindo, gampang banget, tinggal di search aja. Dan juga ada RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, dan juga website dari Partai Perindo. Dan seperti biasa juga tema kita tiap harinya beda-beda. Kalau lihat dari tampilan hari ini mungkin temanya udah mulai kecium ya, bahwa bicara kita hari ini akan soal olahraga. Nah, kalau bicara olahraga, banyak orang ketika mau olahraga kayak banyak excuses gitu, kayak aduh males gitu, mager gitu ya. Terus harus ngapain olahraga, terus mikirnya juga olahraga tuh mahal, padahal nggak juga ya. Yang mahal itu adalah sakit. Asik masuk. Nah, tema kita hari ini adalah olahraga yang bisa dilakukan di sela aktivitas biar kamu nggak obesitas. Wih, judulnya sela aktivitas biar kamu nggak obesitas. Ini akan kita coba bahas, dan tamu kita nggak main-main ya. Bukan sembarang trainer, bukan sembarang coach ya, tapi memang certified ya, verified ya, oke. Dia adalah atlet ya, atlet volley kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti benar, right? Coach juga dan lulusan dari sport psychology. Ya, sport Oke, dan sport coaching di Beijing. Kui Penyal, Cha Hao. Ni hao, Ni hao, wo hen hao. Ni ne. 我很好. Will, apa kabar? Oke. Pakai Mandarin atau bahasa Indonesia nih? Bahasa Indonesia dong. Oke. Ini kita datang Wilman. Wilman apa nama lengkapnya? Muhammad Wilman Nugraha. Muhammad Wilman Nugraha. Yes. Jadi Wilman seorang atlet, benar kan? Yap. Volley. Mantan ya. Mantan ya. Yeah. Volley, right? Coach juga, Yes. dan juga ngambil sport coaching di Beijing. Beijing. Sport fisiologi. Sport physiology. Yes. Mantul. Ya. Apa kabar deh Willy? Alhamdulillah baik. Willy ini sebenarnya kalau gue sama Willy kenalnya udah lama ya Willy ya. Ya. Ya, jadi Willy junior Kak Juno ya. Yeah. Oke, jadi Kak Juno nih lebih hebat dari Willy sebenarnya. No, kidding. Tapi Willy ada junior gue, terus dan kita backgroundnya emang suka olahraga. Dan sekarang Willy kegiatannya ngapain? Aku sekarang jadi personal trainer di salah satu mega gym di Jakarta, Kak. Jadi aku pegang beberapa orang yang banyaknya nih sekarang alhamdulillahnya orang asing dan juga orang Chinese juga. Jadi banyaknya orang Chinese nyamannya sama orang yang bisa bahasa Chinese. Ilmunya kepake juga ya. Yes. Selain ilmu olahraga tadi, coachingnya, Yep. language-nya juga kepake. Yap, bener banget. Makanya kayak, wah pas banget nih buat aku sekarang. Mimpai gitu. mah. Mimpai. Oke, jadi memang sekarang lagi trainer gitu ya. Dan ngambil kuliahnya juga dulu di Beijing sport psychologist tadi ya. Sport fisiologi. Ya, fisiologi. Itu berarti belajarnya apa, Will? Jadi belajarnya sebenarnya kita lebih ke saintisnya, Kak. Nah, misalkan kalau orang belajar gimana cara ngelatih, nah kita efek dari latihan tersebut. Oke. Atau buat latihan tersebut lebih efektif, apa nih yang bisa dimanipulasi? Contoh mungkin dari si ototnya nih kita teliti, ototnya dia harusnya bergeraknya seperti ini supaya lebih efektif gerakannya. Gitu banyaknya sih seperti itu. Ini kan kalau aku boleh lihat major yang belum banyak orang tahu kan ya. Yes. Dan dulu Willy kenapa ngambil jurusan ini? Jujur nih, kalau misalkan ditanya kenapa ngambil, nah, dulu tuh S1-nya di sport coaching, jadi lebih ke pelatihan. S1-nya pun udah dari sport ya? Ya, di sport coaching. Terus pas S2, aku milih ke sport management atau sport coaching in volleyball. Jadi lebih spesifik kalau di China itu kan. Jadi terus pas udah daftar, kampusnya tuh masukin kita ke jurusan yang beda. Human kinesiologi, nama si fakultasnya atau jurusannya. Nah, di situ kita dijurusin lagi. Dalam setahun itu, belajar dulu full, semua jurusan di human kinesiologi termasuk sport fisiologi, dan abis tahun baru kita masuk ke jurusan sport fisiologi. Yang artinya, aku sendiri sebenarnya nggak mau masuk ke situ, tapi karena udah masuk, ya at least, ini belum ada di Indonesia nih. Dan emang pas kita pelajarin di awal tuh, ini dalam banget nih, kalau aku belajarnya masih di Kenapa Beijing? Kenapa Cina? Cina adalah semua orang tahu juara Olimpiade lah ya. Dan pada saat itu Cina itu ceweknya di volley emang lagi top one-nya gitu. Jadi kenapa why not gitu loh. Gitu. Dan emang kata orang juga susah untuk mempelajari olahraga di Cina karena emang mereka
di olahraga sendiri nggak ada dalam bahasa Inggris. Makanya aku tertantang nih Kak supaya aku ngambilin ilmunya gitu dari sana. Gitu. Oke, menarik. Karena kan kalau kita bicara Olimpiade tadi kamu bilang Cina, waduh luar biasa ya atlet-atletnya juga. Dan jadi ilmunya memang kalau kita lihat banyak banget di sana. Itu kenapa kamu tadi sekolah di situ dan akhirnya lulus dan bawa ilmunya balik ke Indo. Nah Will, olahraga. Ini pertanyaan yang gampang, cuman semua orang kadang ngerasa mager nih gitu ya. Kalau dari Willy, dari ilmunya sendiri yang kamu dapatkan di sana, kenapa sih kita harus olahraga? Nah, kenapa kita olahraga? Banyak orang mikir kayak olahraga itu capek dan lain-lain kan. Sebenarnya intinya satu Pak, supaya kita bisa mempertahankan fungsi tubuh kita yang dari kecil itu. Karena kan belajarnya fisiologi, kita fungsi tubuh. Dari kecil kan kita emang kayak bergerak dalam luas, bisa gimana, terus sehat. Makan apa aja, masih tetap nggak buncit-buncit gitu kan. Nah kita tuh mempertahankan... Makan mie tiap minggu ya. Yes, bener banget. Nggak buncit-buncit. Fungsi tubuh kita itu untuk tetap stabil gitu, sampai tua. Gitu. Makanya banyak orang yang sekarang semakin tua semakin susah bergerak dan lain-lain. Nah untuk fungsinya olahraga itu intinya satu aja itu dulu. Jadi kan manusia tuh makin hari aging ya, istilahnya menua gitu, dan kadang fungsinya juga menurun kan. Dan itu kenapa kita harus olahraga tadi. Paling nggak kita bisa, nggak reverse juga ya, cuman paling nggak kita bisa kontinuitas lah ya. Tetap gerak, tetap segala macam. Nah bicara sekarang kan obesitas Will. Kamu klien banyak pasti. Lumayan. yang overweight segala macam kan. Itu kan mereka rata-rata mungkin kalau dari pengalaman Will, mereka kenapa sih bisa overweight? Lifestyle kah atau memang genetik atau ada yang lain? Banyaknya sih sekarang ya, karena kan aku juga baru jadi personal trainer kan di situ juga baru November. Terus mereka semua yang datang beberapa emang aku tuh dulu sebelum pandemi tuh gak gini loh gitu. Jadi setelah pandemi baru kayak pandemi ya. Iya, pandemi. Mulai lifestyle-nya berubah, terus aku ada yang ini aku setelah pandemi udah lifestyle-nya udah jadi beda, terus jadi malas olahraga atau emang udah jadi beda banget gitu lifestyle-nya. Jadi ada rekomendasi dokter, sakit lah, beginilah, udah mulai kayak harus aware di mana dia aware sendiri atau di-awarein sama dokter gitu. Oke, jadi mereka memang tadi banyak yang tadi ya pandemi segala macam. Tapi kalau kita lihat ya Will, secara keseluruhan kalau kamu juga into the sport dan juga dengan yang berhubungan dengan masyarakat luas lah ya, dengan klien gitu. Minat orang sekarang olahraga tuh makin bagus nggak sih sebenarnya? Untuk beberapa orang ya Kak, maksudnya masih banyak orang yang dia suka olahraga tapi suka lifestyle-nya ya gitu juga. Akhirnya bodinya juga biasa-biasa nggak ada perkembangan ya Will, karena ya oke lah suka olahraga, tapi lifestyle-nya orang sekarang sih mulai masih belum sadar ya, mungkin karena masih nyaman sama pandemi. Beberapa orang tapi yang emang udah aware sama tubuhnya kayak mungkin banyak beberapa klienku juga tujuan mereka olahraga tuh bukan pengen badan bagus atau pengen ngecilin badan. Aku cuman pengen gak cepet capek, terus aktivitas bisa santai gitu. Pokoknya gerak lebih nyaman, gak sakit-sakit, intinya itu aja. Intinya pengennya itu doang. Jadi mereka tuh sadarnya ketika ada fungsi tubuhnya lagi Kak, yang berubah gitu, yang sebelum pandemi dan setelah pandemi itu berbeda. Makanya mereka udah mulai kalau kita bicara olahraga yang gampang, yang orang bisa bisa dilakukan ya setiap hari. Kalau Willy sendiri menganjurkannya apa? Bisa dilakukan setiap hari ya Kak? Lari ya paling nggak Will? Ya jogging, lari. Cuman ada intensitasnya nih Kak. Nah yang terpenting tuh bukan kayak aku jalan tiap hari, aku sehat dan lain-lain. Sebenarnya ada caranya supaya kita mau maintain. Jadi nggak asal jalan doang. Banyak sekarang yang kayak apa namanya tuh yang setiap weekend tuh Kak. Which one? Free day, car free day. Car free day. Tiap weekend apa Will? Tiap weekend libur. Yes. Car free day, oke. Yes. Banyak orang kan car free day terus beres car free day dia makan banyak kan. Ya itu terjadi juga sama memberku. Kok kenapa ya aku habis olahraga lapar gitu. Terus aku bilang, ya itu wajar. Gimana kita ngeluarin energi dan kita butuh energi lagi. Cuman masuknya itu berapa gitu loh. Nah caranya ya pertama kalau mau maintain, at least ada intensitasnya Kak. Kalau orang dari umur 20 sampai 50-an, kalau nggak salah sekitar segitu, kemarin aku baca jurnal,
kita minimal di 130 sampai 140 heart rate. Heart rate-nya. Yes. Oke. Kalau misalkan itu 1 jam ya. Kalau misalkan mau lebih santai lagi, mau 40 menit nih ya olahraganya, kita bisa di heart rate 140 sampai 160. Oke. Tapi kalau misalkan kita mau olahraga nih Kak, aku cuma punya waktu 20 menit nih. Nah, di 170 heart rate dalam 20 menit doang, teman. Oke. Nah, itu misalkan emang bener-bener sibuk. Itu nggak bisa namanya aku nggak punya waktu banget. Nggak mungkin dong 20 menit nggak bisa ngeluangin waktu. Oke. Yes. Jadi sebenarnya nggak ada excuse ya, Will, kalau kita tiap hari tuh nggak bisa olahraga karena lo sibuk lah segala macem. Even setengah jam pun bisa sebenarnya. Yes, dan tadi asal tadi ada hitung-hitungannya juga. Nah ini yang kadang kita nggak banyak orang tahu ya, Will. Tapi balik lagi, sebenarnya kita bisa Google ya, YouTube juga ya, atau langsung bertanya ke Willy ya. Bener banget. Di Instagramnya ada Instagram keren-keren itu. Tapi itu ilmu yang memang kadang orang nggak banyak tahu ya, Will. Nah kalau selain olahraga, Will, ada nggak tips biar kita juga nggak obes? Misalnya dalam artian apa yang harus kita makan atau aktivitas. Kalau dari Willy apa? Oke Kak, jadi kan karena aku bekerja di fitness industri juga kan, jadi ada mesin yang dia baca soal metabolisme tubuh. Nah aku kan abis itu, ini harus apa nih? Jadi aku gimana caranya ngejelasin ke klien apa nih yang bisa mempengaruhi ini. Jadi nggak cuma olahraga doang, karena olahraga itu pengaruhnya tuh nggak sebanyak itu loh sama tubuh dong. Paling 10%. Betul kan? Yes. Terus dari lifestyle sih Kak sebenarnya. Dari pertama pola makan. Terus juga pola tidur, stress levelnya gimana, alkohol gimana, gitu kan. Nggak dipungkiri dong sekarang anak muda. Kalau pola makan, udahlah orang sudah banyak bahas ya, makan apa, segala macam protein. Kalau pola tidur, tadi Willy sebut pola tidur. Yang bagus yang gimana sih, Bang? Sebenarnya ada yang bilang 7-8 jam, tapi kan nggak semua orang bisa dapat 7-8 jam. Dalam suatu penelitian, dalam satu jurnal, kita tuh 5 jam aja udah cukup. Yang penting quality of sleep-nya kan, gitu. Jadi 5 jam pun cukup sebenarnya, asal kualitinya tadi memang tidurnya run through gitu ya, nggak kebangun-bangun atau memang tidurnya nyenyak gitu. Nah tapi Will, kalau tidur nih, ini penting nih, ngaruh nggak sih kita tidur yang on time, bangun pagi, atau tidurnya jam yang telat? Itu tuh ngaruh nggak sih sebenarnya kalau dari Willy ya sebagai coach juga, bahwa kalau Kak Juno kan tidurnya Kak Juno asik. Kalau Kak Junjun kan asik. Tidurnya kan misalnya aku nih tidurnya jam 9, jam 10 lah, bangun jam 5. Kalau Willy apa pendapatnya? Itu bagus sih Kak. Sebenarnya untuk pola tidur sendiri aku juga lagi belum ada yang pasti ya. Jadi aku nggak bisa ngasih tahu orang kamu tuh tidurnya sebaiknya segini. Karena di beberapa penelitian yang aku baca juga dia ada yang 5 jam, ada yang 7 jam, ada yang setelah jam 12 tuh. Iya, banyak kan orang yang gitu. tidur jam 1, jam 2. Ada yang sebelum jam 12. Nah, ini juga mungkin aku juga sekarang lagi beberapa klienku lagi aku. Baiknya gimana? Aku sih lebih saranin coba jam 10 atau jam 11 baru bisa tidur. Sebelum jam 12 lah. Gitu. Iya, karena nggak semua orang kan bisa tidur di bawah jam 10 kan. Yes, bener banget. Tapi kalau ya nggak semua orang juga free, kadang juga harus masih kerja kan Will ya, karena ada banyak pekerjaan yang shift ya, hotel, dokter gitu kan. Nah kalau tidur, alkohol juga ngaruh ya Will. Ini penting banget karena banyak orang ini dong segala macam, minum nggak gitu. Kalau gue sih alhamdulillah ya, cuman minumnya air putih sama jus. Alhamdulillah. Kalau yang lain nggak bisa afford, mahal soalnya. Nah Will, kalau bicara alkohol, gimana tanggapannya? Minum alkohol itu bisa menyebabkan obesitas atau seperti apa? Ya, alkohol itu kan banyak gulanya. Dia manis banget untuk beberapa orang. Jadi kayak itu. Tapi ada yang pahit, Will. Iya ada. Cuman kan namanya alkohol, tetap kan. Kalau misalkan alkohol baik, semua orang diminumnya alkohol ya kan sih. Dia tuh kayak masuk ke deretan yang jadi lemak dan susah buat hilangin. Itu item alkohol tuh ya? Yes. Masuk deretan lemak tadi yang susah untuk hilangnya. Jadinya kayak ada namanya stubborn fat. Jadi kemarin tuh ada beberapa klienku yang emang dia, kok aku susah hilang. Susah hilang bagian sini, dia udah kurus Kak. Tapi ada bagian otot yang, bagian tubuh yang emang aku tuh susah hilang fatnya. Terus dia konsultasi sama dokter, emang disebutnya stubborn fat. Dan katanya emang untuk exercise pun susah banget ngilanginnya. Terus gimana caranya? Ya
ya benar-benar harus motong lemaknya sampai habis gitu. Bukan nggak habis ya, sampai sedikit banget baru bisa hilang si stubborn fatnya. Emang agak susah. Nah, si alkohol tuh masuknya ke stubborn fat. Oke. Gitu. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat, bener kata Willy tadi, olahraga tuh cuma 10% ya. The rest tuh lifestyle, pola makan, pola tidur, gaya kita tadi hangout, minum segala macam. Jadi memang ya pinter-pinter kita ya Will ya, untuk tadi cari ilmunya, dan kalau memang punya trainer atau punya coach kayak Willy ya bisa nanya ke Willy. Kalau yang memang nggak punya tools seperti itu ya tinggal Google. Sebenarnya kan. Semua orang tuh bisa. Oke. Dan ilmunya memang luar biasa. Will, satu nih. Oke. Sebelum kita close ini, kan cuman bentar banget. Tapi Willy ilmunya luar biasa teman-teman ya. Karena memang bukan, tadi aku udah bilang di awal, bukan trainer biasa, emang certified. Nggak kaleng-kaleng kan, memang kuliahnya pun di Beijing gitu ya Will. Dari semua itu Will, harapan kamu ke depan apa sih? Kalau kita ngeliat kan banyak orang yang suka olahraga. Kita tuh harusnya level awareness kita di bidang tadi kesehatan, olahraga. Kamu tuh goalsnya pengen apa sih sebenarnya? Kalau personal, aku sih sebenarnya untuk personal sendiri sekarang gimana caranya pengen gedein badan sih Kak, dengan fat yang rendah, dengan tanpa suntik-suntikan gitu kan. Aku sendiri pengen coba-coba eksperimen gedein sama badan, tapi you guys ya oke. Ini belum gede loh, serius. Mau seberapa meter lagi aja. Dan kalau bicara goals ke depannya Will, apa sih kamu pengen ngedukasi lagi atau seperti apa? Aku sih sebenarnya ada goals ke depan, aku pengen ngambil S3 lagi. Karena kan sekarang aku lebih aware kayak setelah Elmen nih ya Kak. Kayak olahraga tentang masyarakat tuh kayak lebih penting gitu. Karena kan tujuan aku pengen nikatin atlet di Indonesia. Pengennya kayak gitu ya prestasinya. Tapi gimana caranya kalau misalkan healthy standard di Indonesia tuh masih rendah juga. Plus orang-orang juga knowledge-nya soal kesehatan tuh, gizi ya. Masih sangat kayak, udahlah nantilah gitu. Padahal kalau kitanya sehat, gizinya bagus, yang lainnya bisa ngikutin prestasi, kinerja ya Will. Itu kadang yang harusnya, karena beberapa negara maju, mereka tuh naruh nutrisi segala macam tuh bagian dari sebutannya kayak standar kurikulum gitu kan. Belajar ini karbo, ini protein, tapi di kita kan masih kurang ya Will. Itu mungkin yang harus kita mungkin kedepannya pemerintah gitu. Oke Will, thank you so much for your time. Sukses untuk Wilman ya. Kalau mau nanya-nanya Wilman di mana Instagramnya? @mwilman_n1996. mwilman_n1996. Pokoknya ketik aja deh Wilman ya. Nama yang dulu pokoknya. Oke. Baik. Tapi sebelum kita tutup Will, ini teman-teman value yang kita bahas tadi bersama Wilman dan juga bagaimana soal bicara olahraga ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu anak muda harus produktif ya. Tadi kaitannya sangat erat sama kita, harus produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo juga teman-teman bisa menjadi member di sini di website kita, one click away, dan juga apps-nya ada di App Store dan Play Store, tinggal dipilih aja mau download yang mana. Terima kasih Will sekali lagi, sukses. Terima kasih udah mau datang ke podcast Kak Jun. Walaupun kita tuh temenan udah lama, cuma jarang temu ya. Karena Willy sibuk. Bentar, yang sibuk. Oke, terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunus Syaputra undur diri. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh